Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Family Sword. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Religius Setiawan, menyapa hari ini Bapak Ibu yang saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dengan renungan firman untuk kita semua. Mari tak berlambat-lambat hari ini saya akan membahas sebuah topik yang begitu menarik dan begitu penting tentunya. Kenapa saudara? Karena di dalam topik ini banyak hal yang memang kita perlu berkaca dan merefleksi diri, yaitu sukacita dalam firman. Banyak kekristenan yang saya lihat di akhir zaman ini, seorang Kristen bagaimana kehidupan mereka tidak bersukacita di dalam menerima firman. Banyak yang bersungut-sungut seperti bangsa Israel dalam menerima firman dan perintah Allah, yang seharusnya begitu disyukuri dan begitu bersukacita karena Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju sebuah negeri yang dijanjikan oleh Allah, yang penuh dengan kelimpahan. Namun apa yang terjadi? Kita tahu bersama-sama, mereka bersungut-sungut. Dan ini pula gambaran kaca cermin yang terjadi dalam kekristenan. Banyak kekristenan dalam menerima firman bersungut-sungut, mengeluh, padahal di dalam firman terkandung janji Allah yang begitu luar biasa. Di dalam firman-Nya ada damai dan kesejahteraan. Namun apa yang terjadi? Kita tidak menjadi pelaku firman dengan sukacita. Kita tidak menjadi pelaku firman dengan tulus. Ayo, saya mengajak kita semua merenungkan, merefleksi diri kita. Apakah kita sudah bersukacita di dalam firman? Baik, tak berlambatan. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat keempat, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus menekankan sebuah hal yang luar biasa untuk jemaat-jemaat yang ada di Filipi boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita mengaitkan konteks ini kepada saudara yang kasih Tuhan, Injil yang terdapat dalam Injil Yohanes, di sana dikatakan dalam Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti kalau firman itu adalah Allah, Rasul Paulus pula sementara berbicara bersukacitalah senantiasa di dalam firman. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Adakah kita bersukacita di dalam menerima firman? Atau seperti saya tadi katakan, kita bersungut-sungut, kita mengeluh dalam menerima firman. Kita takut rugi waktu kita mengikuti firman. Kita hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan waktu firman Tuhan mengatakan, berikan pipi kananmu kalau engkau ditampar pipi kirimu. Apakah kita benar-benar melakukan dengan sukacita? Seringkali tidak. Ayo renungkan kembali. Tuhan mau kita bersukacita. Dunia boleh tidak menganggap kita. Dunia boleh memandang rendah kita, seperti konyol kehidupan kita, seperti orang bodoh. Namun saya mau katakan, apa yang dianggap bodoh oleh dunia akan dipakai Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan, Yesus dalam perumpamaannya di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 30 tentang kuk perhambaan, ada terkandung makna yang begitu dalam, begitu luar biasa. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bukankah kehidupan kita, Bapak Ibu, merindukan
sebuah ketenangan jiwa. Kita tidak bisa mendapatkan ketenangan jiwa dari manapun selain daripada firman. Ini bicara tentang firman. Firman ini bukan sebuah beban. Kalaupun Yesus mengatakan beban itu enak dan ringan. Saudara tahu, kuk sebuah alat yang dikenakan kepada lembu atau sapi, saudara, ditaruhkan di pundaknya bukan untuk membebani lembu tersebut. Justru sebaliknya, si pembajak merindukan lembu melalui kuk itu bisa diatur, bisa diarahkan. Di dalam lembu itu membajak tanah yang ada. Dan saudara dikasih Tuhan, begitu pula perumpamaan ini. Kuk yang Tuhan taruh di tengah-tengah pribadi kita bukan sebuah beban yang berat. Namun Tuhan menaruh kuk itu, menaruh firman itu, agar Tuhan mampu benar-benar mau mengontrol kehidupan kita. Tuhan benar-benar mau menuntun pribadi kita, dan kita mampu mengikuti setiap apa yang Tuhan mau. Di sana terkandung banyak janji. Makanya Tuhan berkata, apa? Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Untuk itu mari kita memahami, ini bukan beban. Firman ini bukan beban. Di situ terkandung ketenangan. Di situ terkandung banyak janji Tuhan. Di situ terkandung Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, semua agenda-agenda yang terbaik daripada Allah. Maka daripada itu saudara, saya mengajak, mari kita menjadi pribadi yang bersukacita di dalam Tuhan. Yaitu bersukacita di dalam menerima firman. Kalau enggak, dampak buruknya kita akan menjadi batu sandungan. Bukankah kita suratan yang terbuka, yang dibaca banyak orang? Kita mengatakan kita orang Kristen, namun kita menjadi batu sandungan bagi mereka orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka tidak bisa melihat Allah melalui kelakuan kita. Kita bersungut-sungut, kita nggak jadi berlaku firman. Kita jadi batu sandungan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kekristenan di muka bumi ini. Begitu banyak orang Kristen, namun masalahnya tidak mau banyak yang menjadi pelaku firman. Mereka bersungut-sungut, mereka hitung-hitungan waktu mereka mau menerima firman. Ingat, kuk yang Tuhan pasang bukan menjadikan beban yang berat atas hidupmu. Justru Tuhan ngomong, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Di dalam kuk itu terkandung agendanya Tuhan, agar Tuhan benar-benar boleh menuntun kehidupan kita, mengatur kehidupan kita, mengontrol kehidupan kita, menjadi barometer kehidupan kita. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, bagaimana caranya kita bisa bersukacita di dalam firman? Yang pertama, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Ada banyak hal di situ katakan. Yang ayat yang ke-16 yang pertama saya katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Berdoa yang pertama, berdoa agar menjadi pribadi yang mampu bersukacita di dalam firman. Terus kita menjadi pribadi yang suka berdoa. Yang kedua, mengucap syukur. Saudara, di dalam ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, banyak kita mengucap syukur. Yang ketiga, Mazmur 122 ayat yang pertama. Saya akan bacakan nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, yang ketiga, rajin beribadah. Rajin beribadah akan membuat kita mampu bersukacita senantiasa di dalam firman. Apa dampak positifnya dalam kehidupan kita? Yohanes 15 ayat ke-7. Saya akan
Baca, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apapun yang Anda rindukan, Anda permohonkan di dalam Allah, Anda akan menerimanya. Wow, bukankah itu luar biasa? Untuk itu, mari mulai dari sekarang bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Tuhan memberkati.